2 Timotius 2 ayat 1-6. Di ayat 1 dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Kata kuat di sini dalam bentuk pasif kalau dalam bahasa Yunaninya. Ini berarti bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha ataupun kekuatan sendiri, melainkan ini adalah suatu karunia ilahi yang kita dapat di dalam Kristus Yesus. Di ayat 2 kita diingatkan akan tugas panggilan untuk membagikan iman kepada orang lain dan memuridkan orang-orang yang nantinya juga bisa kembali membagikan imannya ataupun memuridkan kembali. Di ayat 3-6 kita belajar bagaimana terus bertumbuh dalam sikap seorang murid yang juga dipanggil membagikan iman kepada orang lain ataupun memuridkan. Di sini ada 3 gambaran yang dipakai Paulus sebagai sikap seorang murid dalam mengerjakan panggilan tersebut. Yang pertama, murid Kristus itu seperti seorang prajurit. Prajurit yang baik siap menderita. Ia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, melainkan memfokuskan diri kepada apa yang menjadi misi yang diberikan atasan sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Seorang murid Kristus mestinya juga memiliki komitmen yang total kepada Kristus seperti seorang prajurit ini. Bukan lagi sibuk mewujudkan keinginan pribadi ataupun tuntutan orang lain, melainkan kehendak Tuhan dalam hidup kita itu yang jadi fokus kita, dan untuk itu kita berkomitmen secara total. Kita tidak hitung-hitungan, tidak menunda-nunda, tidak buat-buat alasan, melainkan taat pada apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Meski untuk ini kita akan mengalami penderitaan. Seorang murid Yesus tidak diberikan jaminan hidup selalu enak dan nyaman, melainkan Yesus memberikan jaminan penyertaannya dalam segala situasi. Yang kedua, murid Kristus itu seperti seorang olahragawan atau atlet. Olahragawan yang berhak mendapat mahkota sebagai juara haruslah bertanding menurut peraturan-peraturan perlombaan yang diikuti dan disiplin dalam berlatih. Jika olahragawan atau atlet tersebut tidak mengikuti aturan, maka dia bisa didiskualifikasi. Dan jika tidak disiplin dalam berlatih, ia bisa dengan mudah dikalahkan oleh lawan mainnya. Begitupun seorang murid mesti mengikuti apa yang menjadi aturan main seorang murid, yaitu firman Tuhan, dan disiplin untuk melatih diri belajar maupun bersekutu dalam firman, serta mentaatinya dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, murid Kristus itu seperti seorang petani. Seorang petani bekerja keras dan menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk bisa menikmati hasil dari hasil pertaniannya. Seorang murid hendaknya bekerja keras, bukannya bermalas-malasan. Kita tidak boleh berharap memiliki pertumbuhan rohani yang baik ataupun buah yang lebat jika kita sendiri malas dalam mengurusi pertumbuhan kita. Kita tidak bisa menuntut ataupun berharap orang-orang yang kita layani atau muridkan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidupnya, sementara kita tidak bekerja keras dalam melayani dan memuridkan mereka, melainkan hanya sekedar ataupun gampang menyerah. Sudahkah kita memiliki komitmen total bagi Kristus, disiplin tinggi, dan kerja keras? Kita tidak boleh hanya duduk diam, berpangku tangan, membiarkan semua mengalir seperti air mengalir, menyerah pada keadaan, ataupun membenarkan sifat malas, kedagingan, dan dosa kita. Jika kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, mestinya hidup kita juga mengalami pembaharuan. Kita tidak lagi perlu bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan dosa, karena Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan oleh Dia kita disucikan, dipulihkan, diperbaharui hari demi hari, dan dimampukan untuk hidup bagi Allah. Sekarang tugas kita adalah terus bertumbuh sebagai murid dan setia membagikan iman kita, melayani dan memuridkan orang lain dengan memiliki ketiga sikap di atas tadi. Nah, teman-teman, di bagian manakah kamu merasa masih sangat bergumul atau sulit? Mari bawa itu kepada Tuhan, berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, dan kiranya kasih karunia Allah menyertai
teman-teman dan kita semua. Amin.